Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15, Tudingan Kejam. Cek, susah banget sih cari perhatian Kavin, padahal aku sama cantiknya dengan Yasmin. Body aku juga yahut begini gak kalah sama Yasmin. Batin Mary agak kesal. Tak lama kemudian, permisi Tuan, ujar Ari yang baru saja masuk ke ruangan CEO. Kamu sudah dapat data Salma? Langsung bertanya Kavin tanpa basa-basi lagi. Baru sekilas info saja Tuan, seperti yang Tuan ketahui kalau Salma kuliah di Universitas Negeri. Salma berasal dari desa tempat pabrik Tuan berada, dan memang betul bapaknya sudah meninggal karena kecelakaan di desa. Untuk yang data ini Ari berkata jujur. Lalu tentang ibunya? Yang saya tahu ibunya juga sudah meninggal, jawab Ari jujur. Kavin manggut-manggut mendengarnya. Di sini dia tinggal dengan siapa? Kalau tidak salah dengan saudaranya, yatim piatu, jadi kalau terjadi dengan dia tidak akan ada yang mencemasinya. Tukas Kavin, maksud Tuan? Maksud saya, berarti dia wanita bebas yang bisa melakukan hal tanpa ada yang melarangnya dan tidak ada yang mengawasinya. Dan bisa saja selama dia kuliah sekalian menjadi ayam kampus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kamu pikir aja dengan kepalamu sendiri, dia tanpa memiliki orang tua. Uang dari mana dia membayar uang kuliah dan hidupnya sehari-harinya di Jakarta? Tukas Kavin, astaga Tuan, kejam sekali Anda menuduh Salma menjadi ayam kampus. Batin Ari tidak suka, salah satu tangan Ari terkepal, sungguh tidak suka dengan tudingan tuannya. Betul kan dugaan saya, kalau saya tidak bisa menduga jika tidak ada buktinya. Balas Ari, ya makanya dari itu kamu harus mencari tahu tentang Salma. Sudah berapa pria yang dilayaninya, atau jangan-jangan dia wanita simpanan? Kembali menuding mulut Kavin. Astaga Tuan, terbuat dari apakah mulutnya hingga banyak sekali tudingan untuk istrimu sendiri? Jika memang terbukti, saya juga tidak akan membelanya, tapi ini belumlah terbukti. Ingin sekali Ari berkata seperti itu, tapi lagi-lagi hanya bisa membatin. Kenapa kamu jadi bengong? Kamu kaget kalau ternyata benar si Salma wanita simpanan? Celetuk Kavin, bukan bengong Tuan, hanya sedang berpikir, dan yang saya rasa tidak mungkin Salma seperti itu, kecuali sudah ada buktinya. Balas Ari, suruh orang lebih cepat mencari tahu tentang Salma. Pinta Kavin, baik Tuan, kalau begitu saya kembali ke ruangan saya. Pamit Ari, Gumam Kavin, belum lama Ari keluar dari ruangan CEO. Dilemparnya cangkir bekas kopinya ke pintu. Aduh, apalagi dengan Tuan Kavin, gumam Ari sendiri yang baru saja keluar dari ruangan CEO. Sudah berapa banyak kamu melayani pria, Salma? Emosi sendiri pria itu. Pikiran Kavin langsung negatif kembali mengenai Salma, setelah tahu jika Salma sudah lama tidak memiliki orang tua. Lantas bagaimana dia mendapatkan uang untuk bisa tinggal di Jakarta dan kuliah? Pikiran negatif dan pendek mulai menyelusup ke otak pria itu. Bayangan ketika Salma menggoda para pria berhidung belang tiba-tiba muncul, membuat pria itu semakin murka. Cih, dengan saya, kamu sok jual mahal, tidak mau disentuh. Geram Kavin, mengingat kejadian semalam di kamar Salma. Jam 12 WIB.
Sesaat Salma melirik jam tangannya, ternyata sudah jam istirahat. Gadis itu mengambil tasnya lalu beranjak dari duduknya. Nyonya, saya pamit untuk beristirahat. Pamit Salma. Ayo kita makan di luar, ujar Mama Rosa, mau mulai bangkit dari duduknya. Maaf Nyonya, saya sudah ada janji dengan teman saya untuk makan siang bareng. Balas Salma, oh, kamu sudah ada janji dengan teman, ya sudah silahkan istirahat. Nanti tolong suruh Romi masuk, dan jangan sampai telat untuk balik ke ruangan. Jam 1 siang nanti kamu harus temani ibu rapat, imbuh Mama Rosa. Baik, saya permisi dulu Nyonya, pamit Salma. Ya, sedangkan di ruangan CEO. Kavin yang masih berada di ruangan terlihat mondar-mandir seperti setrikaan, otak sama hatinya sedang tidak sinkron. Sayang. Seperti biasa jam istirahat, jamnya Yasmin mengunjungi suaminya. Aku bawakan makan siang dari restoran favorit kita berdua, sayang. Ujar Yasmin sambil menunjukkan paperback-nya. Lalu wanita itu langsung duduk di sofa dan mengeluarkan isinya. Sayang, aku hanya bisa temanin makan sebentar ya, soalnya aku ada janji dengan rekan bisnisku. Kata Yasmin, ya gak apa-apa. Jawab pelan Kavin, kalau boleh jujur waktu yang tepat bagi pria itu, istrinya tidak lama-lama di ruangannya. Kakinya sedari tadi sebenarnya sudah gatal untuk datang ke ruangan Mama Rosa. Tapi tertahan dengan permintaan Mama Rosa agar menjaga jarak dengan Salma. Dimakan sayang jangan hanya dilihatin saja, atau perlu aku suapi? Goda Yasmin, tidak perlu, aku makan sendiri. Tolak Kavin, sesungguhnya perut pria itu lapar tapi selera makannya sedang hilang. Padahal istrinya sengaja membawa makanan kesukaannya. Pria itu tidak terlalu lahap makannya. Sesuai dengan ucapan Yasmin jika dia hanya sebentar menemani Kavin makan siang. 20 menit kemudian Yasmin pamit kembali ke kantornya, dan tiba-tiba ada perasaan lega di hati pria itu, aneh. Pria itu menyibak jasnya lalu meninggalkan ruangannya. Langkah kakinya terlihat tergesa-gesa menuju ruangan direksi, ruangan Mama Rosa. Romi, sekretaris Mama Rosa, terlihat masih ada di mejanya. Romi, Mama ada di ruangan? Tanya Kavin sebelum masuk ke ruangan. Ada di dalam sedang makan siang. Jawab Romi, makan sama asistennya? Agak tenang hati pria itu setelah mengetahui mamanya ada di dalam, berarti Salma ada di ruangannya juga. Nyonya sendiri di dalam, kalau Salma katanya sudah janjian sama temannya, makan siang di kantin. Ujar Romi, temannya cewek atau cowok? Mulai naik tensi Kavin, tadi yang jemput ke sini sih cowok pak. Jawab jujur Romi, kurang ajar. Umpat pria itu, lalu bergegas melangkahkan kakinya, tidak jadi masuk ke dalam ruangan Mama Rosa. Romi agak heran setelah mendengar kata umpatan Kavin, dan wajah yang sudah memerah, ngeri lihatnya. Sementara di kantin perusahaan, Salma, Bima, Genta dan Rizky sudah duduk di satu meja. Gadis itu dikelilingi oleh 3 pria sekaligus. Mereka teman satu kampus, satu angkatan yang terpilih bekerja di perusahaan milik Kavin. Suasana kantin terlihat penuh dengan karyawan yang silih berganti datang dan pergi untuk makan siang. Siapapun bisa makan di kantin, walau sangat jarang para petinggi perusahaan makan di kantin. Paling banter ya, makan di restoran.
atau memesan antar untuk dibawa ke ruangannya. Salma yang sudah membawa bekal, kini mengeluarkan dari tasnya, sedangkan ketiga temannya sudah memesan makanan. Kak Bima, seharusnya aku tidak usah dipesankan makanan, kan aku sudah bawa sendiri. Tolak Salma secara harus setelah melihat piring seporsi sate ayam dari Bima. Gak apa-apa buat tambahan, lagian aku yang traktir kok, jadi tolong jangan ditolak pemberianku. Ujar Bima, baiklah kalau begitu, aku terima ya, makasih banyak. Ujar Salma, sembari memasang senyum tipis di bibir ranumnya. Bima, berarti gue sama Rizky ikutan ditraktir juga dong, sama kayak Salma. Celetuk Genta, kemarin elo berdua kan udah gue traktir, sekarang giliran bagian ceweknya dong. Balas Bima, kali aja lu hilaf traktir kita lagi. Sambung Rizky, yang ada lama-lama kantong gue bolong kalau traktirin lu berdua, gajian masih lama, cung. Celetuk Bima, ah masa anak pejabat kantongnya bolong, gak percaya gue. Balas Genta terkekeh, bapak gue emang pejabat teras, lah gue yang bagian nyapu terasnya, cung. Balas Guton Bima, makan siang bersama ketiga temannya ternyata bisa membuat gadis cantik itu tersenyum lebar. Bima sampai terpesona melihat senyuman yang membuat wajah dingin Salma terlihat semakin memesona. Kavin yang baru tiba di kantin seketika itu juga melihat posisi Salma di kantin. Hatinya mulai meradang, ditambah lagi melihat gadis itu tersenyum dengan ketiga pria itu. Dan tentu saja kehadiran sang pemilik perusahaan membuat para karyawan semua yang ada di kantin tercengang dibuatnya. Ada beberapa karyawan menyapa hormat, Kavin hanya tersenyum tipis namun tak membalas sapaannya. Derap langkahnya terlihat jelas jika pria arogan itu menuju meja di mana Salma berada. Hatinya mulai berkecamuk melihat betapa akrabnya gadis itu dengan ketiga pria itu. Akan tetapi berusaha agar tidak meledak seketika itu juga, gadis cantik itu mulai menikmati makan siangnya. Salma, maaf ya sebelumnya, ujar Bima yang kebetulan duduknya di samping Salma. Tangan pria itu menyentuh rambut panjang gadis itu yang ujungnya berada di atas piring sate ayam. Sepertinya rambut indahmu pengen ikutan makan, kata Bima terkekeh. Salah satu tangannya sudah menggamit rambut Salma. Lalu mengambil karet gelang yang kebetulan ada di meja, lalu diikatnya rambut gadis itu. Iya, makasih Kak Bima, balas Salma, dan sedikit canggung ketika Bima menguncir rambutnya saat dia sedang makan. Memerah sudah kedua netra Kavin melihatnya. Akan tetapi pria itu masih berusaha menahan emosinya karena banyak karyawannya di kantin. Deheman Kavin ketika dia sudah berdiri dekat meja mereka berempat. Sontak mereka semua menoleh, kecuali Salma. Pak Kavin, sapa serempak Bima, Genta dan Rizky, mereka otomatis berdiri sebagai tanda menghormati. Sedangkan Salma tidak menyapa, tidak menegur atau ikut berdiri. Gadis itu tetap melanjutkan makannya. Pria itu melirik ke arah gadis itu. Pak Kavin sudah makan siang, kalau tidak keberatan ikut bergabung makan dengan kami di sini, Pak. Ujar Bima dengan rasa hormatnya. Terima kasih, duduklah kalian semua. Balas Kavin. Pria itu langsung duduk di samping Salma yang kebetulan masih ada bangku kosong. Gadis itu tampak mendengus kesal. Buat apa dia ke kantin? Batin Salma, Bima, Genta, Rizky kembali duduk di tempat semula. Pelayan kantin yang melihat Kavin berada di kantin, segera menghampirinya. Tuan, mau makan atau minum apa?
Tanya pelayan kantin. Buatkan saya jus jeruk, dan kalian semua bisa pesan juga. Saya traktir makan siang kalian. Ujar Kevin. Wah, makasih banyak Pak Kevin. Senang sekali hati Genta, Rizky dan Bima, sedangkan Salma tidak ada ekspresi apa-apa. Salma mau pesan apa? Tanya Bima, lembut suaranya. Ini sudah cukup Kak Bima, balas Salma. Pria itu melirik isi box yang berisi makanan yang tadi pagi dia makan, dan sekilas ujung ekor mata gadis itu melihatnya. Pak Kevin tidak ingin pesan makanan? Tanya Genta. Sepertinya box makanannya belum tersentuh, sindir Kevin pada gadis yang berada di sampingnya. Memang belum disentuh karena gadis itu sedang makan sate ayam pakai lontong yang dipesankan oleh Bima. Dan berasa sudah penuh perutnya. Boleh saya coba, Salma? Tanya Kevin dengan nada suara pelan, padahal dirinya sedang geram dan menahan emosi. Tanpa menjawab dan tidak ingin berdebat dengan pria yang ada di sampingnya, dibuka lebar tutup box tersebut. Lalu dituangkan nasi ke atas piring, begitu pula lauknya. Silahkan dicoba Tuan Kevin, mohon maaf jika rasanya kurang enak masakan saya. Ujar Salma dingin, sembari menaruh piring di hadapan pria itu. Pria itu segera menyantap makan siang buatan Salma, sepertinya masakan Salma telah menyihir pria itu. Hingga gadis itu tampak tertegun melihatnya. Apakah di antara kalian bertiga ada pacarnya Salma? Tanya Kevin di sela-sela makannya, yang sedikit lagi habis. Entah karena rasa laparnya yang tiba-tiba muncul, atau karena masakan Salma enak. Baru PDKT, Pak Kevin. Celetuk Genta sambil melirik Bima dan Salma. Kevin menghentikan suapan yang mengunggah seleranya. Saya harap selama masa kerja kalian, tunjukkan kinerja terlebih dahulu. Bukannya asik pacaran di jam kerja. Tegur Kevin dengan nada tegas sekaligus rasa tidak sukanya dengan tatapan Bima terhadap Salma. Baik Pak Kevin, jawab serempak mereka bertiga. Salma, rapikan box makannya. Ikut saya kembali ke ruangan, sebentar lagi jam istirahat sudah selesai. Perintah Kevin. Tanpa bicara, gadis itu merapikan boxnya kemudian dimasukkan ke dalam tas. Kevin tumben agak bersabar menunggu gadis itu. Kak Bima, Genta, Rizky, saya duluan ya, besok kabari ya, kalau mau makan siang bareng lagi. Ujar Salma ramah. Oke Salma. Jawab Bima. Pak Kevin terima kasih untuk traktiran makan siangnya. Ujar Bima, lalu lanjut diikuti oleh Genta dan Rizky. Balas Kevin, selama berada di kantin hingga keluar dari kantin. Kevin dan Salma jadi pusat perhatian sekaligus pusat pembicaraan karyawan. Di antara mereka tidak ada yang berbicara. Dan tentu saja gadis itu menjaga jarak langkah kakinya dengan Kevin hingga 2 meter menuju lift. Kevin sudah berdiri di depan lift khusus petinggi perusahaan. Pintu lift sudah terbuka, lalu pria itu masuk ke dalam lift. Sedangkan Salma masih menunggu lift yang biasa karyawan gunakan. Masuk, suara Kevin sudah mulai meninggi. Namun sayang perintah pria diacuhkan oleh gadis itu. Berani sekali kamu tidak mendengar perintah saya. Geram Kevin, diraihnya lengan Salma lalu ditariknya agar masuk ke dalam lift. Ah, apa-apaan ini Tuan Kevin, lepaskan tangan saya. Salma berusaha melepaskan lengannya dari cengkeraman tangan besar pria itu. Melepaskan? Kamu minta dilepaskan? Oh sungguh jual mahal sekali kamu.
Sedangkan tadi kamu biasa saja ketika rambutmu disentuh oleh Bima. Sudah muncul rasa geram yang sedari tadi ditahannya. Kini sorot mata tajamnya mulai terbit, sudut bibirnya pun mulai naik. Kalau iya memangnya kenapa? Tuan tidak berhak melarang saya dekat dengan siapapun. Balas Salma, tak gentar pula gadis itu menatap tajam pria itu. Entah nasib sial apa lagi yang terjadi siang ini, berada di dalam lift dan hanya berdua dengan pria yang dibencinya. Cih, dasar wanita munafik kamu, sok menolak dengan saya. Saya mampu membayar kamu berapapun. Dengan sombongnya pria itu berkata. Tak lama tidak hanya tangan yang dicengkeramnya tapi diraihnya pinggang gadis itu, hingga menempel ke tubuh pria itu. Dasar bajingan, masih kurang cukupkah Tuan melecehkan saya tadi malam? Teriak Salma, gadis itu mulai memberontak di dalam dekapan pria itu. Diam kamu, apa perlu saya berbuat kasar dengan kamu di sini agar diam? Balas Kevin yang masih berusaha memeluk tubuh gadis itu. Gadis itu mendongakkan wajahnya, menatap tajam lawannya sendiri. Raga Kevin dan raga Salma sudah tidak ada jarak lagi, sentuhan kulit yang dibalut kain mulai terasa. Wangi tubuh mereka berdua yang menguar pun mulai menyatu. Deru napas mereka yang masih naik turun karena saling memberontak, irama napasnya beriringan. Tak butuh waktu lama tubuh pria itu kembali meremang, ada gejolak yang muncul di hati pria itu. Dan sudah pasti ada yang mulai bangkit di dalam celana panjangnya. Sesaat pria itu menundukkan wajahnya agar lebih dekat dengan gadis itu. Lalu menghirup aroma wangi yang menguar dari sekitar ceruk gadis itu, sungguh menggoda hasratnya. Tubuh serta kepala Salma terbentur dinding lift dengan kerasnya, gadis itu terhenyak seketika. Kemudian rasa sakit mulai menjalar ke bagian belakang tubuhnya, bagaikan dihantam besi tubuh gadis itu. Kevin dan Salma saling bersitatap dan diam tanpa berkata. Gadis itu diam, berusaha menjaga kestabilan tubuhnya yang mendadak sakit. Dan kepalanya seakan-akan ada burung yang terbang di matanya. Pintu lift sudah terbuka di lantai 12, namun tak ada satupun yang keluar dari lift, masih terdiam. Salah satu tangan Kevin masih memegang lehernya yang telah digigit Salma. Keluarlah. Titah Kevin. Namun Salma bergeming, tatapannya kosong. Pria itu jelas tak suka didiamkan, diraihnya kembali tangan Salma. Lalu, tubuh gadis itu sudah jatuh di lantai, tak sadarkan diri. Dan pria itu telat meraih tubuh Salma, yang tiba-tiba terkulai lemas, tak berdaya. Salma, panik mendera pria itu, lalu membungkukkan dirinya, lalu mencoba mengangkat Salma. Jangan pura-pura pingsan kamu, ujar Kevin masih dalam keadaan cemasnya. Astaga, Kevin, seru Mama Rosa yang bertepatan mau masuk lift dengan Ari dan Romi. Kevin mendongakkan wajahnya, Mam. Mama Rosa mendesah kecewa melihatnya. Ari, Romi ambil alih Salma dari Kevin, dan Kevin keluar dari lift ini, jangan sampai karyawan melihat ini. Perintah Mama Rosa. Perasaan pria itu gamang, setelah diminta oleh mamanya meninggalkan Salma yang sudah tidak sadarkan diri. Dan Mama Rosa tidak bertanya ada apa. Ari dan Romi langsung mengambil alih Salma dari tangan Kevin. Keluarlah Kevin, perintah Mama Rosa dengan tegasnya. Kevin dengan tatapan nanarnya melihat Salma yang sudah diangkat Ari dan Romi. Dengan terpaksa Kevin keluar dari lift, dan pintu lift pun tertutup. Mama Rosa menyentuh wajah Salma yang terlihat pucat. Ari nanti bawa ke ruang kesehatan. Setelah itu nanti antar Salma ke mansion, dan suruh Yuni mengurus dan menemaninya.
Perintah Mama Rosa. Apalagi yang terjadi dengan kalian berdua? Batin Mama Rosa. Baik Nyonya. Setelah pintu lobi terbuka di lantai 2, Ari dan Romi membopong Salma menuju ruang kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Mama Rosa juga turut ke ruang kesehatan untuk memastikan keadaan Salma. Romi, kamu ke ruang CCTV minta rekaman yang ada di dalam lift, sekarang juga. Titah Mama Rosa. Baik Nyonya. Setelah membantu Ari merebahkan Salma di atas ranjang, Romi bergegas ke ruangan keamanan. Segera cek asisten saya, perintah Nyonya Rosa. Dokter jaga langsung mengecek keadaan Salma. Maaf Nyonya, apakah asistennya ini habis terjatuh atau terbentur? Hanya dokter, mungkin karena saya tidak lihat kejadiannya. Jawab Mama Rosa, tekanan darahnya normal dan tidak ada luka, tapi bisa saja terbentur sesuatu hingga mengakibatkan tidak sadarkan diri. Ujar sang dokter, kalau begitu tolong lihat kondisinya, karena saya ada meeting. Pinta Mama Rosa. Kelopak mata Salma mulai mengerjap-ngerjap, tanda gadis itu sudah sadarkan diri, sebelum Mama Rosa kembali ke ruangannya. Salma, Nyonya. Banyak apa yang dirasakan sekarang? Tanya sang dokter. Kepala saya berasa berputar tiba-tiba dokter dan badan bagian belakang agak sakit. Keluh Salma. Baiklah, kalau begitu istirahat sebentar, nanti saya kasih obatnya. Jawab sang dokter. Mama Rosa menyentuh lengan Salma. Setelah ini kamu akan diantar Ari pulang ke mansion, istirahatlah. Pinta Mama Rosa. Tapi Nyonya, jangan membantah, Ibu sudah pesan ke Ari minta Yuni agar menemani dan mengurusi kamu. Dan ingat tidak boleh pulang ke rumah. Perintah Mama Rosa, yang terkesan tak ingin dibantah. Ibu sama anak, sama-sama tidak bisa dibantah. Kesal batin Salma. Gadis itu sudah malas menjawabnya lagi, hanya bisa memijat keningnya saja. Dan tanpa menunggu jawaban Salma, Mama Rosa meninggalkan begitu saja. Bukan Kevin namanya jika tidak kembali masuk ke dalam lift menuju lobi, pikiran pria itu tidak tenang. Ada rasa cemas, ada rasa kesal ketika melihat Ari dan Romilah yang mengangkat tubuh Salma yang tak berdaya saat itu. Sepertinya pria itu telat mengejar Ari pikirnya, namun ketika pria itu berbalik badan dan kembali menuju lift. Terlihat Ari dan salah satu perawat sedang memapah Salma yang baru saja keluar dari lift. Langkah kaki pria itu langsung bergegas menghampirinya. Ari yang melihat kedatangan Kevin langsung menegurnya. Tolong Tuan Kevin jangan mencari masalah lagi, Salma sedang sakit. Tegur Ari, lalu tetap berjalan melewati Kevin. Salma, ucap Kevin. Ingin sekali pria itu meraih lengan Salma atau mengangkat gadis itu menuju mobilnya. Tapi melihat sorot mata kesakitan gadis itu, meleburkan niat pria itu. Tidak ada jawaban dari Salma. Aku akan membalas semuanya, batin Salma. Diam bukan berarti dia lemah, tapi ada waktunya dia membalaskan semuanya. Mansion Adiputra. Ari sang asisten Kevin terlihat bertanggung jawab ketika menjalankan perintah dari Mama Rosa. Padahal seharusnya sang asisten menemani tuannya untuk rapat siang ini. Sesampainya mengantar Salma ke kamarnya, Ari meminta Pak Ridwan memanggilkan Yuni. Pak Ari, memanggil saya kah? Tanpa Yuni yang baru saja datang ke kamar Salma. Yuni, kamu dapat tugas dari Nyonya untuk menemani dan mengurusi Salma, dia baru saja pingsan di kantor. Pinta Ari, oh,
Non Salma abis pingsan. Baik Pak Ari, saya akan mengurusinya. Ujar Yuni sembari melihat Salma sudah berbaring di ranjang dengan bantal yang sedikit tinggi. Ari kembali menghampiri ranjang Salma. Salma, adakah yang kamu butuhkan sebelum saya kembali ke kantor? Tanya Ari. Bersambung.